Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar bareng. Kali ini kita coba belajar tentang function di JavaScript. Apa itu function? Function itu sebuah blok kode yang terdiri dari yang isinya itu kumpulan kode-kode, kumpulan proses program yang tujuannya dibuat untuk meringkas suatu proses menjadi sederhana. Oke, saya contohkan dulu. Di sini saya menggunakan Sublime. Di sini saya menggunakan Sublime. Kemarin kita belajar tentang variabel, sekarang kita belajar tentang function. Saya membuat file baru di sini dengan nama tadi saya function.html. Kita langsung buat HTML-nya. Nah, function JavaScript. Apa itu function? Gimana cara menulis function? Kita bikin sebaris kode script di sini. Misalkan di sini saya contohkan kemarin ada P dengan ID variabel. Misalkan saya ingin membuat suatu proses, di sini ada namanya hitung. Untuk membuat sebuah function kita harus menuliskan nama function, kemudian nama sebuah function hitung misalkan. Nah, function harus memiliki tanda kurung buka kurung tutup seperti ini. Ini bisa ditempel. Kemudian isinya di dalam function itu ada sebuah proses. Misalkan saya akan membuat sebuah variabel let misalkan angka sama dengan 5. Kemudian saya akan buat angka pertama 5, let angka 2 sama dengan 4. Nah, kemudian di sini akan saya membuat function hitung. Jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel di luar function. Kemudian di dalam function, di dalam sebuah blok function ini, kita nyebutnya ini adalah sebuah blok kode. Kita akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Di sini saya akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Kita perlu nilai return. Return itu adalah untuk menghasilkan suatu keluaran output. Misalkan saya di sini angka 1, kita harus membuat angka 3. Angka 3 sama dengan angka 1 plus angka 2. Kemudian di sini kita return angka 3. Nah, ini saya sudah berhasil membuat suatu function dengan nilai return. Nah, di sini setelah function saya akan memanggil console atau dokumen .getElement by ID. Kita kasih nama variabel. Yang di atas kita memanggil variabel yang ini. Kemudian kita masukkan sebuah value di dalam inner HTML. Hitung. Nah, kita coba jalankan, maka hasilnya akan 9.
akan muncul sebuah 9 karena saya mereturn angka 3. Beda halnya kalau saya tidak mereturn suatu hasil, maka hasilnya dia akan undefined karena dia tidak mereturn atau mengembalikan nilai dari satu function. Nah, function yang tanpa nilai return biasanya dia hanya dipakai ketika pemanggilan saja, misalkan tidak dimasukkan ke dalam suatu variabel ataupun DOM tertentu. Contohnya saya akan hapus DOM ini, saya pindahkan DOM-nya ke dalam atas ini, pemanggilan objeknya, kemudian ini saya ganti menjadi angka 3. Nah, setelah kita memasukkan angka 3 dalam ini, kemudian ketika kita panggil, dia tidak muncul karena kita belum memanggil suatu function ini. Karena tidak memiliki nilai return, maka kita harus memanggil suatu functionnya. Cara manggil functionnya hanya seperti ini. Kemudian kita jalankan, maka dia akan muncul sebuah value. Nah, tadi ada dua cara. Yang pertama tadi, ketika kita mempunyai sebuah nilai balikan dari suatu function, misalkan ketika kita mengakses function gitu, kita akan mendapatkan suatu nilai. Misalkan yang saya buat tadi, return angka 3. Return berarti kita akan mengembalikan nilai angka 3. Angka 3 itu hasil dari angka 1 plus angka 2. Ya kan, saya akan mengembalikan suatu nilai angka 1 angka 2. Maka akan mereturn angka 3. Angka 3 itu sama dengan angka 1 plus angka 2. Atau bisa kayak gini. Kita tanpa membuat angka 3, kita bisa langsung mengoperasikan angka 1 plus angka 2. Nah, kemudian di sini kita panggil dokumen get element by id variable titik inner html sama dengan hitung. Nah, maka hasilnya akan sama seperti ini. Ini adalah function, cara membuat function yang pertama. Yang kedua, ini namanya function biasa. Yang kedua ada namanya arrow function. Di sini saya membuat ID baru, variabel 2 misalkan. Kemudian saya di sini akan membuat suatu arrow function. Arrow function terdiri dari variabel konstanta. Kita bikin const variabel, kemudian tulis misalkan hitung 2 sama dengan, kemudian kita pakai tanda function itu, kurung buka kurung tutup, kemudian arrow tanda panah sama dengan dan lebih besar, kemudian kurung perawal seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan angka 1 angka 3 sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Kalau kita lihat di browser, dia nggak ada isinya karena kita belum memasukkan ke dalam si variabel 2. Ini kita copy, di sini angka 3. Tidak ada karena kita belum memanggil si hitung ini. Di sini kita tinggal panggil aja hitung 2. Hitung 2. Nah,
dia baru ada ketika dipanggil dia, karena saya tidak membuat suatu return ya tadi. Kalau yang pertama kita pakai return, yang kedua pakai arrow function tanpa nilai return. Jadi saya memasukkan ini di dalam si functionnya. Bisa ini kalau kita pakai return juga. Ini kita hapus, kita kasih hitung 2. Nah, kemudian di sini kita return angka 3. Ya, hasilnya akan tetap sama. Maupun dikali atau dibagi, hasilnya akan muncul. Menggunakan hasil. Nah, kali ini kita belajar tentang function dan arrow function atau function panah. Kita bikin function biasa dan function panah. Dan kita belajar tentang return, nilai kembali dari sebuah function. Oke, mungkin sekian. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.